Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, seperti biasa gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung. Oke, kita tidak usah basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Di suatu tempat di bagian bisnis Zenualska yang berada di ibu kota kerajaan iblis Zenuasu, tepatnya di sebuah gedung di ujung jalan. Seorang laki-laki gemuk memakai mantel bertudung berwarna hitam tiba-tiba muncul dan dia masuk ke dalam gedung itu melalui pintu depan yang tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam gedung itu. Pada awalnya gedung itu adalah properti milik sebuah keluarga pedagang besar. Tapi sekarang gedung itu sudah ditinggalkan dan sudah tidak terurus lagi. Ada yang mengatakan kalau gedung itu tidak laku karena kondisinya yang parah. Dan dari sebuah gang yang gelap yang berada di dalam gedung itu muncullah seorang laki-laki lagi yang mengenakan baju hitam dan memakai sebuah topeng. Mereka berdua pun mulai mengobrol. Di sini si lelaki yang bertudung sebelumnya itu menanyakan alasan kenapa si yang bertopeng ini memanggilnya. Dia bertanya seperti itu karena si lelaki bertopeng ini sudah berjanji padanya untuk tidak berhubungan lagi. Terutama semenjak mereka itu menyelesaikan pekerjaan mereka yang sebelumnya. Kemudian dia pun bertanya lagi apakah si bertopeng ini ingin dipekerjakan lagi dengan dia setelah kejadian yang menimpa Yuron. Si bertopeng itu pun balik bertanya gitu, apakah si lelaki bertudung tidak diikuti oleh seseorang saat ke gedung itu. Si lelaki gemuk bertudung itu pun tertawa. Kemudian dia melepaskan tudungnya dan di sini terlihatlah wajah asli dari si lelaki bertudung itu. Dia memiliki rambut berwarna biru, keputihan dengan wajah yang berminyak. Umurnya itu kira-kira 30 tahunan. Dan dari ciri-ciri wajahnya itu, yaitu berasal dari suku Mephisto. Laki-laki gemuk itu lalu menawarkan si lelaki bertopeng untuk menghilangkan pangeran pertama atau melenyapkan gitulah. Setelah itu dia bertanya apa yang diinginkan sebagai bayaran untuk keinginannya itu. Apakah seperti sebelumnya, yaitu mereka itu dapat menyalurkan senjata melalui jalur ilegal. Dan pas setelah lelaki gemuk itu mengatakan hal tadi, dari belakangnya ia tiba-tiba dikejutkan oleh suara seseorang yang tidak lain dan bukan adalah Raja Iblis. Matanya melotot melihat kedatangan tiba-tiba seorang Raja Iblis. Lalu yang membuat dia terkejut lagi adalah si lelaki bertopeng itu yang tiba-tiba berubah menjadi Toya. Sikatnya ini itu adalah perangkap yang Toya buat untuk menangkap pelaku yang menyewa orang-orang Yuron untuk membunuh Sakura. Toya mencoba menyebarkan surat yang berisikan kata-kata, kita harus membahas pekerjaan sebelumnya. Dan Toya juga menaruh sebuah topeng dari Yuron itu di sebelah suratnya itu. Toya menyebarkan ke semua alamat pribadi orang-orang yang Toya dan Raja Iblis itu curigai sebelumnya, yaitu keluarga Ratu Prama dan kedua. Selain itu Toya juga mengirimkan tikus summonernya agar Toya itu bisa tahu respon yang mereka keluarkan setelah mendapatkan surat itu. Jadi jika mereka itu menunjukkan gerak-gerik atau respon yang aneh, maka sudah dipastikan dia itu adalah pelakunya. Jadi singkatnya Toya itu ingin memancing si pelaku. Dan alhasil kebanyakan orang itu tidak mengerti dengan surat yang Toya buat itu. Dan juga banyak yang berteriak beranggapan kalau surat itu tuh perbuatan dari keluarganya atau surat jahil gitulah. Tapi hanya satu orang saja yang bertindak mencurigakan. Dia langsung menyembunyikan topeng yang Toya kasih dan cepat-cepat menaruh surat Toya ke dalam sakunya yang kemudian dia itu baca setelahnya. Dan dialah laki-laki gemuk ini. Namanya itu adalah Severus. Dia adalah penerus keluarga Arnos. Keluarga pedagang yang merupakan keluarga ratu kedua. Adik dari ratu kedua sekaligus paman dari pangeran kedua Fares. Raja Iblis yang mengetahui ini pun sangat kecewa dengan Severus. Dan Raja Iblis memberitahu rasa kekecewaannya itu langsung ke Severus. Namun Severus ini mencoba untuk menyangkal gitu kalau dia itu tidak membunuh Sakura dan tidak tahu akan hal itu. Tapi percobaannya itu malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Karena Raja Iblis di sini tidak atau belum menuduhnya sebagai pelaku yang mencoba membunuh Sakura. Selain itu, informasi mengenai kematiannya Sakura hanya sedikit orang yang tahu. Dan si Severus ini seharusnya tidak tahu akan hal itu. Jadi hal ini makin memperkuat dugaan kalau dia itu adalah si pelaku. Severus yang mengetahui itu pun langsung terdiam membeku. Toya berpendapat alasan dia itu melakukan hal ini agar dia itu bisa mencampuri urusan pemerintah. Karena jika pangeran kedua jadi Raja Iblis selanjutnya, maka posisinya sebagai paman Raja Iblis akan sangat berpengaruh di pemerintahan. Unit penjaga yang diketuai oleh Sirius pun berdatangan dan mulai mengepung gedung atau lebih tepatnya si Severus. Kemudian dengan perintah Raja Iblis, unit penjaga itu pun langsung menangkap Severus dan menyeretnya keluar. Dengan begini Toya pun berpikir masalahnya itu sudah selesai. Namun malah sebaliknya, menurut Raja Iblis malah akan bertambah lagi. Karena pertama-tama mereka itu harus mengumumkan
keberadaan Sakura secara resmi terlebih dahulu supaya gugatan kepada Severus ini bisa dilakukan. Akan tapi sudah jelas Viana pasti tidak akan mengizinkannya. Oleh karena itu, pelepasan Sakura dari keluarga kerajaan itu juga harus diumumkan. Atau dengan kata lain, pengumuman pertunangan antara Toya dan Sakura harus diumumkan secara publik. Jadi sebelum ketiga hal itu dilakukan, maka masalah ini belum akan selesai. Toya di sini cuma bisa pasrah aja gitu. Sebab Toya merasa kalau dia itu sudah tidak bisa mengelak lagi ataupun kabur dari pertunangan ini. Karena sebelumnya Toya itu sudah mencoba banyak hal, terutama bilang ke Raja Iblis kalau Toya itu sudah memiliki banyak tunangan, tapi itu tidak mempan dan malah Raja Iblis menganggapnya itu adalah hal yang wajar. Dan setelah Toya memberitahunya lagi kalau Toya itu punya 8 tunangan, Raja Iblis pun dengan seketika langsung terkejut. Lalu Raja Iblis mencengkram pundak Toya dan nasib Toya pun malah berakhir. Toya itu harus menceritakan semua hal tentang pertunangannya itu ke Raja Iblis berduaan saja sampai subuh. Dan itu pun tidak mengubah kalau Toya itu harus bertunangan dengan Sakura. Singkat cerita, pada akhirnya kebenaran dan pertunangan Sakura dan Toya akhirnya diumumkan secara resmi. Kerajaan Severus juga ikut terkuak. Karena kejadian ini, kepala keluarga Arnos saat ini itu terpaksa pensiun. Dan posisinya itu sudah dipastikan akan diberikan ke laki-laki yang menikahi putri termuda mereka. Sebenarnya hukuman mereka ini bisa jauh lebih berat. Karena mau bagaimana lagi, kejahatan yang Severus lakukan ini sangatlah besar. Sampai-sampai keluarganya itu tidak punya hak untuk komplain saat diberikan hukuman apapun. Tapi karena pangeran kedua menyerahkan hak-haknya untuk naik tahta, sebagai penghormatan pangeran kedua hukumannya itu diringankan. Dan tentu untuk hukuman Severus sudah dipastikan kalau dia nanti akan dihukum penggal tepat di depan publik. Setelah semuanya beres, Toya pun mengajak Sakura dan Viana untuk pulang ke Brunhild. Sampainya di Brunhild, Yumina dan yang lain-lainnya pun menerima Sakura dengan sangat senang sebagai tunangan Toya. Karena mereka pikir itu dengan begini, semua cewek Toya pun akhirnya sudah genap 9. Yang dengan kata lain sudah tidak ada lagi yang akan menjadi istri sahnya Toya ke depannya. Yair dan Elsie ini sangat lega kali. Namun ketenangan mereka tiba-tiba berubah setelah Lin itu mengatakan kalau tidak menutup kemungkinan akan ada selir ke depannya. Dan singkatnya lagi, masalah ini pun akhirnya benar-benar ditutup dengan negara iblis Zenoasu yang tetap memutuskan untuk tidak akan berinteraksi dengan negara lain. Namun mereka mengirimkan orang-orang mereka sebagai staf sementara ke Brunhild. Tapi Toya sedikit khawatir kalau Raja Iblis akan memakai hal ini sebagai alasan untuk bertemu dengan Sakura. Lalu beberapa hari atau keesokan harinya, Toya bersama Naito saat ini sedang memandu Viana menuju ke tempat konstruksi sekolah. Dan itu Kokuyo juga ikutan sebagai pengawal. Di sini Naito itu memimpin jalan dan Toya yang menjelaskannya ke Viana. Selain memimpin jalan, Naito juga mencatat permintaan Viana. Dan permintaan Viana ini dia itu meminta supaya dia itu hanya mengajar 20 orang saja. Karena kalau lebih dari segitu, Viana merasa dia tidak akan bisa mengurusnya. Dengan sekolah ini, Toya berharap anak-anak terutama yang ada di negaranya, mereka itu bisa memiliki pilihan masa depan yang lebih banyak. Kemudian karena membahas tentang sekolah, Toya pun jadi ingin melakukan sesuatu terhadap sekolah untuk adventure yang ingin Toya buat juga. Jadi selain ada sekolah standar, Toya itu juga berniat untuk membuat sekolah khusus untuk para adventure pemula. Ini itu adalah hal yang sudah Toya rencanakan sebelum-sebelumnya. Tujuan Toya membuat sekolah para adventure ini tentu supaya para pemula dapat mempelajari beberapa kemampuan sebelum terjun langsung. Karena ini itu akan menentukan hidup dan mati mereka. Toya ingin melakukan sesuatu terhadap ini secepat mungkin. Jadi karena pas sekarang itu mumpung ada kesempatan, Toya langsung bergegas menuju ke Guild dan berkonsultasi kepada Rerisha. Toya pun meninggalkan Viana bersama dengan Naito. Sampainya di Guild, keadaan Guild itu saat ini sudah ramai seperti biasa. Dikarenakan penaklukan dungeon di Brunhild itu masih berjalan, walaupun sedikit demi sedikit. Toya lalu dipandu oleh resepsionis Nekomimi Onisan menuju ke ruangan Guild Master. Setelah Toya masuk dan bertemu dengan Rerisha, Toya langsung mengatakan rencananya itu untuk membangun sekolah para adventure ke Rerisha. Setelah mendengar semua rencana Toya itu, Rerisha langsung termenung sejenak. Kemudian Rerisha itu mengatakan kalau dia itu sependapat atau setuju dengan rencana Toya itu. Banyak keuntungan dari didirikannya sekolah para adventure ini, seperti kemungkinan untuk mengurangi angka kematian para adventure pemula. Dan dapat membuat adventure veteran yang sudah pensiun itu bisa aktif kembali dengan menjadi guru di sana. Selain itu, orang yang lulus dari sekolah ini dengan hasil yang memuaskan, mereka itu juga bisa membanggakan pencapaian mereka itu. Lalu Rerisha pun menulis isi pemikirannya di sebuah buku untuk perencanaan sekolahnya ini. Pertama-tama, Rerisha itu ingin biaya pendaftarannya itu tidak tinggi. Kemudian periode pelatihannya atau masa sekolahnya itu dari setengah tahun sampai 1 tahun. Dan sebagai tambahan,
Rerisha itu menyarankan untuk memisahkan orang atau murid berdasarkan levelnya. Level 1 itu untuk umur 13-15 tahun, level 2 untuk umur 16-20 tahun, dan level 3 untuk umur yang lebih dari 20 tahun. Terus bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman, maka mereka itu harus diberikan metode pembelajaran yang berbeda. Begitu juga dengan orang yang memiliki pengalaman, mereka juga akan mendapatkan metode pembelajaran yang berbeda. Toya di sini menyetujui rencana Rerisha itu. Lalu Toya berharap sekolahnya itu akan dikelola oleh pihak Guild Adventure saja. Jadi oleh karena itu masalah guru dan pelatih, Toya itu akan menyerahkannya semuanya kepada pihak Guild. Setelah keduanya setuju, Rerisha pun berencana akan mengusulkan rencana ini dalam pertemuan para Guild Master selanjutnya. Toya pun mengucapkan terima kasih banyak ke Rerisha. Dan Toya memberitahu Rerisha jika dia itu ingin sesuatu untuk sekolahnya itu, dia bisa langsung memintanya karena itu. Toya pun di sini sudah merasa lega gitu. Lalu setelah itu Rerisha melanjutkan topik pembicaraan mereka. Dan dia sekarang membahas tentang pertunangan Toya dan Sakura. Toya pun terkejut, tapi Toya sudah menduganya. Karena Toya tahu kalau perihal informasi Guild memang jagonya. Di sini alasan Rerisha membahas tentang itu karena dia itu ingin meminta sesuatu hal terhadap Toya yang berhubungan dengan kerajaan iblis Zenitsu. Dan singkatnya permintaan Rerisha itu adalah dia itu ingin meminta ke Toya agar Toya itu mau menjadi penengah antara Guild Adventure dan pihak kerajaan iblis Zenitsu, supaya pihak Guild itu bisa membangun Guild di sana. Sebenarnya Toya itu ogah karena Toya itu nggak mau bertemu lagi dengan Raja Iblis. Tapi setelah kejadian sebelumnya, yaitu tentang kedatangan Gira yang tiba-tiba itu karena tidak ada papan pendeteksi monster kristal, Toya pun pada akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan Rerisha itu. Tapi Toya tidak melakukannya pada hari ini, melainkan pada lain waktu. Dan singkat cerita, pada waktu itu Toya pun pergi ke Zenitsu untuk menjadi penengah bersama Rerisha. Lalu agar semuanya itu berjalan mulus, Toya juga membawa Sakura. Dan alhasil semuanya itu berjalan dengan benar-benar sangat mulus. Raja Iblis menerima pihak Guild Adventure untuk membangun Guild di Zenitsu. Setelah diskusinya selesai, Raja Iblis langsung berbicara berbagai hal dengan Sakura. Namun pada akhirnya Sakura itu memotong pembicaraannya Raja Iblis dengan Sakura yang mengatakan Raja Iblis itu menyebalkan. Dengan seketika Raja Iblis pun depresi. Melihat hubungan mereka itu, Toya pun jadi merasa cemas untuk memiliki anak perempuan ke depannya. Toya takut kalau Toya itu akan bernasib sama seperti Raja Iblis. Jadi Toya pun mulai saat ini menjadikan Raja Iblis sebagai panutan gitu. Toya lalu mencoba membujuk Sakura agar lebih lemah lembut terhadap Raja Iblis atau ayahnya sendiri. Tapi Toya malah mendapatkan jawaban dari Sakura yang sangat nusuk. Dia bilang, apa untungnya melakukan hal itu? Kemudian kita pun time skip ke beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Di suatu ruangan di istana negara Belfast, Toya, Yumina, Su, Raja Belfast atau ayahnya Yumina, ibu Yumina, Yamato atau adiknya Yumina, ayah Su, dan ibunya Su. Saat ini mereka itu sedang ngumpul-ngumpul untuk melihat perkembangan Yamato. Toya menggendong Yamato dan sadar kalau berat Yamato itu sudah bertambah. Itu wajar karena sekarang itu Yamato sudah hampir berumur 1 tahun. Melihat putranya yang tersenyum di pelukannya Toya, ayah Yumina atau Raja Belfast tersenyum lebar. Melihat suaminya itu dari samping, ibu Yumina pun juga ikut tersenyum. Lalu Su yang iri, dia pun mengatakan kalau dia itu juga ingin memiliki seorang adik. Tapi ayah dan ibunya Su malah memalingkan mata mereka gitu, sambil mengatakan kalau kepolosan itu kadang kejam. Mereka bilang seperti itu mungkin menurut gua itu karena mereka itu ya sudah berumur lanjut, ya kalian tahulah. Kemudian Toya pun memberikan Yamato ke Yumina, yang saat ini itu terlihat seperti sudah tidak tahan lagi ingin menggendong Yamato. Setelah menerima adiknya itu, Yumina langsung mengayun-ayunkan Yamato dan mengemongnya. Di sini Yumina itu berperilaku seperti itu karena Yumina itu khawatir kalau adiknya itu akan melupakannya. Karena Yumina itu jarang sekali ke Belfast, tapi dari penglihatannya Toya, Yumina tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Sebab Yamato di sini itu terlihat lebih senang digendong sama Yumina ketimbang sama Toya sebelumnya. Lalu dengan rasa penasaran, Raja Belfast di sini membayangkan bagaimana Yumina itu akan menggendong anaknya sendiri dengan Toya beberapa tahun lagi. Ibu Yumina mendengar itu pun juga mengharapkan hal itu. Sedangkan Toya langsung menghindari percakapan mereka sambil memasang senyum masam gitu. Dan Yumina di sini dia itu pura-pura nggak dengar sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Tapi Toya tahu kalau muka Yumina itu saat ini sedang memerah sampai ke telinganya. Lalu Su dengan polosnya lagi sambil memeluk Toya. Dengan beraninya dia itu merencanakan akan menjodohkan anaknya dan Yamato. Jika dia itu nantinya itu akan melahirkan anak perempuan bersama Toya. Ayah Yumina pun langsung mempertimbangkan hal itu. Melihat respon itu Toya pun terkejut. Namun Toya di sini jadi penasaran juga dengan bagaimana hubungan anaknya dari Su dan Yamato nanti. Sebab mereka berdua ini adalah sepupu. Memang Toya tahu ada kasus pernikahan antara sepupu.
Tapi Toya bertanya apakah ini tidak aneh. Namun di pandangan ayah Yumina, Toya yakin kalau dia itu tidak berpikir seperti Toya. Toya pun jadi pusing memikirkan hal ini. Lalu karena sedang membahas perjodohan anaknya dengan Su bersama dengan Yamato di masa depan, Toya pun jadi kepikiran dengan pernikahannya dengan Su. Memang Toya berjanji akan menikahkan cewek-ceweknya saat Toya itu berumur 18 tahun. Namun untuk Su, karena pada saat itu usia Su masih akan berumur 12 tahun, jadi agar tidak digerebek FBI, Toya pun berniat akan mengundur pernikahannya dengan Su beberapa tahun. Toya sebenarnya kasihan sama Su, karena nanti cuma dia saja yang pernikahannya itu diundur, tapi ya mau bagaimana lagi. Lalu di sini ayah Yumina masih membahas gitu tentang pernikahan Yamato dan anaknya Su dengan Toya. Namun karena pembahasan ini tidak ada artinya untuk sekarang, Ibu Yumina pun menegurnya untuk menyudahi pembahasan itu. Lalu seolah-olah untuk mencairkan suasana, ayah Yumina pun langsung tertawa dan mengatakan kalau ini tuh hanyalah sebuah guyonan gitu. Tapi Toya tahu dari nada bicara ayah Yumina sebelumnya kalau dia itu serius, ingin menjodohkan Yamato dan anaknya dari Su. Lalu kemudian Yamato pun menangis. Yumina berpikir Yamato itu mengantuk. Jadi Yumina pun langsung menyerahkan Yamato ke ibunya. Kemudian setelah menerima anaknya Yamato, Ibu Yumina pun mengantarnya ke tempat tidur yang berada di ruangan yang berbeda. Untuk menidurkan Yamato, Ibu Su, Yumina, dan Su pun juga ikut pergi ke sana mengikuti ibunya Yumina. Karena semua para wanita sudah pergi, sekarang di ruangan itu hanya tersisa para pria saja. Dan pada saat para wanita tidak ada ini, ayah Su tiba-tiba memanggil Toya dengan nada kecil. Lalu dia mempertanyakan ke Toya sebuah benda gitu. Dia pun mengeluarkan sebuah botol yang berisikan pil kecil di dalamnya dari sakunya. Kemudian Toya menjelaskan kalau pil yang ada di dalam botol itu sudah terjamin keefektifannya. Dan Toya menganjurkan ke ayahnya Su untuk meminum satu pil satu hari saja, tidak boleh lebih. Sebab satu pil saja sudah cukup untuk membuatnya jadi kuat. Dan malah kalau meminumnya sekaligus, maka keesokan harinya si pemakai akan mengalami kelelahan yang mengerikan. Karena pil ini tuh menyerap kekuatan sihir pemakainya untuk jadi kuat. Lalu parahnya efeknya itu sama saja seperti memakai satu pil saja. Jadi walaupun mau minum banyak sekalipun, itu tidak akan menambah waktu atau durasi jadi kuat. Jadi lebih baik meminumnya satu pil satu hari saja. Ataupun memberikan botol berisi pil itu ke ayahnya Su. Mungkin dari kalian sudah ada yang menebak gitu, Toya itu lagi ngasih obat apa. Tapi kita lanjutin aja dulu. Toya sebenarnya di sini masih tidak setuju untuk menggunakan obat seperti itu. Namun setelah mendengar perkataan menyedihkan dari seorang pria yang sudah berumur lanjut, Toya pun gak bisa berbuat apa-apa selain membantunya. Karena melihat transaksi rahasia antara Toya dan ayahnya Su, ayah Yumina pun jadi penasaran. Lalu dia menanyakan benda apa yang Toya berikan ke ayahnya Su. Karena Toya dan ayah Su ini dari awal gak ada niatan untuk menyembunyikan hal ini, Toya pun memberitahukannya ke ayahnya Yumina tentang pil apa yang Toya kasih ke ayahnya Su. Walaupun sebenarnya Toya itu ogah ngasih tahu. Dan obat itu adalah obat pil penambah tenaga atau pil kuat untuk di malam hari. Tahu dah kalian kan. Sontak ayah Yumina pun terkejut sampai-sampai dia itu berteriak. Dengan segera ayahnya Su pun langsung menutup mulutnya supaya hal ini tuh tidak terdengar oleh para wanita. Lalu Toya pun menjelaskan ke ayahnya Yumina bahwa kemarin ayahnya Su itu meminta ke Toya kalau dia itu ingin dibuatkan obat kuat. Dia bahkan tidak peduli apapun yang terjadi selama dia itu bisa bertahan lama. Oleh sebab itu Toya pun meminta Flora untuk membuatkan obat kuat gitu. Kemudian Toya mengetesnya dengan memberikan obat ini ke beberapa tempat pelacur. Dan hasilnya pil itu tuh memberikan efek yang luar biasa. Toya bahkan sampai diberitahu oleh pemilik tempat pelacur itu kalau pelanggan mereka itu yang meminum obat ini bisa bertahan hingga beberapa ronde lagi. Ayah Yumina yang mendengar ini pun jadi sangat tertarik. Dan dia meminta diberikan juga oleh Toya. Ayah Su yang mendengar itu pun mempertanyakan untuk apa. Karena kalau untuk kasusnya dia sendiri, ayahnya Su itu ingin membuat penerus untuk keluarganya atau adiknya Su. Sedangkan ayahnya Yumina sudah memiliki Yamato. Toya pun mencoba menenangkan mereka dengan ngasih tahu kalau Toya itu punya satu botol lagi, jadi nggak usah rebutan. Dan karena kegaduhan yang mereka perbuat itu, mereka pun akhirnya kena marah oleh para wanita yang berada di kamar sebelah. Akan tapi bukannya takut, mereka malah tersenyum setelah Toya itu memberikan mereka satu botol pil kuat. Sedangkan Toya di sini masih nggak bisa memahami perasaan mereka yang sangat menginginkan pil kuat itu. Setelah itu singkat cerita, Toya dan Yumina pun memutuskan untuk pergi ke suku Yomi. Toya di sini ingin mengecek buku baru yang Toya kirim ke sana dan memberikan buku baru lagi. Sekaligus Toya itu juga mau jalan-jalan gitu atau ngedate bareng Yumina di ibu kota Belfast. Di perjalanan mereka berdua itu merasa sangat bernostalgia sekali karena mereka itu memang jarang ke Belfast.
Yumina di sini tidak memakai baju mewah ala-ala bangsawan gitu saat ngedate, melainkan dia itu tetap memakai bajunya seperti biasa. Ini karena Yumina itu sudah terbiasa menggunakan baju itu. Dan terlebih lagi di Brunhild juga tidak ada yang namanya baju-baju atau sesuatu ala-ala bangsawan. Kita bahkan sampai berpikir kalau dia itu bukan raja, melainkan ketua asosiasi tetangga. Karena di negaranya itu nggak ada sesuatu yang berbau bangsawan gitu. Di kesempatan kali ini, Toya itu terus menggandeng tangan Yumina. Sesekali Yumina itu juga memberikan sebuah kode gitu pada Toya, yang ingin hal ini itu terus terjadi. Toya yang memahami kode ini dengan segera langsung meminta maaf ke Yumina. Karena sebelum-sebelumnya Toya itu selalu sibuk sampai jarang bersama dengan mereka-mereka, cewek-ceweknya itu. Yumina memahami akan hal itu. Maka dari itu sekarang Yumina itu merasa kalau dia itu sudah berbuat curang pada cewek-cewek Toya lainnya yang sudah memonopoli Toya sendirian. Kemudian mereka melihat ada beberapa orang yang menaiki sepeda. Melihat ini Toya itu menyimpulkan kalau sepeda gayung ini sepertinya sudah menyebar di ibu kota Belfast. Akan tapi karena harganya yang mahal, hanya orang-orang berduit saja yang bisa memilikinya. Lalu tak lama kemudian Toya dan Yumina pun sampai di tempat tujuan, yaitu kafenya Toya atau Tsukuyomi. Setelah mereka berdua masuk, mereka pun langsung disambut oleh pelayan di sana yaitu Wendy dan si manajer yaitu Sylvie. Dia pun langsung menanyakan tentang keadaan buku yang Toya sudah kirim melalui Alba. Apakah terdapat masalah? Sylvie pun menjawab kalau buku-buku itu tidak ada masalah. Dan dia juga sudah memberikan buku-buku itu sihir anti curi menggunakan mesin atau alat sihir buatan Toya. Mesin ini tuh berbentuk seperti mesin fotokopi. Mesin ini sudah diprogram oleh Toya agar mesin itu bisa memberikan sihir paralyze ke buku agar tidak bisa dicuri. Setelah itu Wendy memberitahu Toya kalau penjualan mereka berjalan dengan baik dan makanan mereka sudah mendapatkan reputasi yang sangat baik di Belfast. Toya pun ikut senang setelah mendengar informasi itu. Lalu Toya pun teringat tentang buku baru yang ingin Toya berikan. Buku-buku itu berasal dari Verzen, Rodomea, Restia, dan Lail. Toya lalu mengambil buku-buku itu dari storage-nya satu persatu dan memberikannya ke mereka berdua. Setelah itu Toya menyapa pelayan lainnya, kemudian Toya dan Yumina pun pergi meninggalkan Tsukuyomi. Untuk sekarang pekerjaan Toya pun sudah selesai. Sekarang yang tersisa itu adalah jalan-jalan tanpa tujuan bareng doi. Mereka pun berbincang-bincang sebentar, hingga tak lama kemudian Toya melihat sebuah poster iklan untuk sebuah pertunjukan drama. Dengan judul sebuah pertunjukan cinta dan petualangan. Seorang hero bernama Toya yang menantang naga hitam untuk menyelamatkan Tuan Putri Yuina. Drama ini akan dimainkan dengan skala besar-besaran. Dan ditulis kalau karya ini itu dianggap sebagai mahakarya dari Rifurizu. Awalnya Toya merasa kalau dia itu sedang berimajinasi setelah membaca judul, terutama nama pemeran yang ada di dalam poster itu. Tapi setelah Toya melihat nama lengkap penulis cerita drama itu, yang di sini ditulis Orde Ksatria Mawar, Lir Reflex, Toya pun jadi yakin kalau nama pemeran dari cerita di drama itu tidak lain dan bukan adalah Toya sendiri dan Yumina. Yang sudah dipelesetin dan ceritanya itu berasal dari adegan yang sama juga yang pernah Toya alami. Alasan Toya itu sangat yakin karena Orde Ksatria Mawar, Lir Reflex adalah pen name dari putri pertama dari Kekaisaran Rifurizu, yaitu Putri Liliel Rem Reflex. Ia adalah putri yang pernah Toya temui dulu saat Toya itu membeli buku BL untuk Tsukuyomi saat baru-baru dibuka. Karena pertunjukannya itu masih akan dimulai 20 menit lagi, Toya dan Yumina pun memutuskan untuk melihat pertunjukan itu. Sekaligus Toya itu juga ingin memastikan apakah ada sesuatu yang tidak dalam cerita itu. Karena secara tidak langsung cerita itu akan berkaitan dengan Toya dan Yumina. Singkatnya mereka pun pergi untuk menonton. Dan drama itu pun berakhir 2 jam kemudian. Setelah Toya dan Yumina selesai melihat drama itu, ternyata tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan. Ceritanya persis seperti genrenya, yaitu kerajaan. Dan tentu jalan ceritanya itu sangat berbeda seperti yang Toya alami waktu itu. Seperti contohnya di sini di dramanya itu diceritakan Toya melawan naga hitam hanya sendirian saja. Padahal Toya akan melawannya sama cewek-ceweknya. Dan Yumina di sini bahkan diceritakan dievakuasi ke Belfast. Jadi si hero di cerita ini tuh benar-benar jauh berbeda dengan Toya. Dan aktornya itu sangat tampan. Toya mengapresiasi cerita ini karena menebarkan hati dan petualangannya itu yang menggetarkan. Toya benar-benar tidak menyangka kalau putri nyeleneh yang suka BL akan bisa membuat cerita sebagus ini. Area di sekitar Toya dan Yumina mulai gelap saat mereka itu meninggalkan teater drama dengan dihiasi oleh klip bintang di langit. Toya dan Yumina pun berjalan sambil membahas tentang drama tadi. Yumina memberitahu ke Toya bagaimana dia itu sangat tersentuh dengan adegan tadi. Terutama saat si hero Toya yang menembak Tuan Putri Yuina sebelum melawan naga hitam.
Karena Yumina mengatakan hal itu, Toya pun mencoba untuk meniru adegan itu. Toya berlutut di hadapan Yumina dan menarik tangan kecilnya itu. Yumina pun terkejut dengan tindakan tiba-tiba Toya. Lalu Toya mengatakan kalimat yang sama seperti yang dikatakan oleh si Hiro. Tidak peduli kapanpun itu, aku akan selalu melindungimu, menjadi pedangmu dan pelindungmu. Oleh karena itu tersenyumlah. Jika engkau tersenyum di sampingku, tidak ada kebahagiaan yang lebih hebat lagi daripada itu. Aku mencintaimu. Sampai sekarang, mulai sekarang, dan selamanya. Di sini Yumina mendengar perkataan itu dari Toya, dia tuh langsung menangis. Toya yang panik berpikir kalau dia itu telah berbuat sesuatu yang buruk, Toya pun meminta maaf ke Yumina. Tapi kemudian Yumina itu menggelengkan kepalanya. Lalu sambil mengusap air matanya, Yumina mengatakan ke Toya kalau dia itu tidak marah, melainkan dia itu sangat bahagia karena Toya itu mengatakan itu. Toya pun merasa lega setelah mendengar itu. Lalu Toya pun menegaskan ke Yumina kalau perasaannya itu sama seperti yang di dialog itu. Toya memberitahu ke Yumina, mungkin pada awalnya Toya itu memang tidak memiliki perasaan ke Yumina. Tapi sekarang Toya itu yakin dan dia itu bisa mengatakannya dengan jelas. Kalau Toya itu mencintai Yumina, Toya ingin Yumina itu tersenyum. Toya ingin bersama dengan Yumina selamanya. Toya bahagia bisa bertemu dengan Yumina. Lalu Toya pun mengucapkan terima kasih pada Yumina. Dengan perasaan yang bahagia, Yumina pun langsung memeluk Toya. Toya lalu memeluknya balik dengan perasaan yang bahagia juga. Toya sekarang sudah menganggap cewek-ceweknya itu sebagai harta karunnya yang paling berharga. Toya bertekad tidak akan membiarkan siapapun melukai mereka dan akan melindungi mereka. Setelah mereka itu berpelukan beberapa saat, mereka berdua pun langsung berciuman. Lalu mereka pun saling senyum dan mereka pun mulai berjalan perlahan-lahan di bawah langit malam sambil berpegangan tangan. Dan sayangnya untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa di like, lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1. 好き好き See you. No, 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 you're not saying it.